Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya hot banget, apalagi kalau bukan scapegoat child gitu ya. Dari segi definisi dulu ya, scapegoat child itu adalah artinya kambing hitam atau seorang anak yang mengambil peran di garis bawah ya, sebagai kambing hitam, sebagai anak yang bermasalah, membuat onar, bawa malu keluarga, disalahin, dikritik, dikomplain. Daily activity untuk segala hal yang berjalan dalam sebuah keluarga, bahkan termasuk hal-hal yang di luar kontrol dirinya. Jadi itu dari segi definisi scapegoat child gitu ya. Ya elah gitu ya, tetap aja kena senggol terus. Ini teman-teman nih yang nanya ke saya, bisa nggak sih Kak tolong bikinin sejenis kayak rekapan gitu ya. Jadi ini aku tuh scapegoat child atau bukan sih gitu ya. Bantu gua biar bisa lebih tahu, lebih realistis. Cara bodoh juga nggak apa-apa deh gitu ya. Nah, dalam video kali ini ada beberapa materi yang sudah saya kumpulin untuk menjabarkan pertanyaan ini gitu ya, yang bisa memberi jawaban probabilitas sebesar apa kita ini scapegoat child atau bukan gitu ya. Ya cara bodoh sih, emang beneran kamu itu scapegoat child gitu ya. Tapi kajian ini tentunya tetap berdasar kajian psikologi dan ilmiah ya guys gitu. Oke, kita mulai aja gitu ya. Ada 1-10 pertanyaan gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian jawab boleh ditulis di kertas atau ya dalam hati juga boleh gitu ya. Nomor 1, apakah teman-teman kalian merasa disorot dengan sudut pandang negatif dalam keluarga Anda sendiri? Seperti kambing yang warnanya hitam sendirian, beda sendiri, dianggap aneh, dianggap weird, itik buruk rupa, dan sejenisnya. Nah, itu kalian jawab. Nomor 2, apakah Anda merasa tidak pernah bisa benar dan keluarga Anda yang memposisikan Anda sebagai scapegoat, atau misalkan orang tua Anda tidak bisa salah. Jadi Anda nggak bisa benar, orang tua nggak bisa salah. Segala frustasi dalam rumah dilimpahkan kepada Anda kayak sansak atau punching bag gitu ya. Nomor 3, apakah Anda sering merasa dipojokkan atau setiap bertemu lebih dari 80% gitu ya, setelah ketemu mereka tuh Anda rasanya sakit gitu. Akumulasi trauma dalam setiap interaksi. Jadi habis ketemu sering nangis, sedih, sering hancur rasanya gitu ya. Dan itu terakumulasi bisa bertahun-tahun. Yang nomor 4, apakah Anda merasa semua yang Anda lakukan selalu dikecilkan, tidak dianggap remeh, tidak penting, dan perasaan Anda selalu ditindas atau dikecilkan? Mengerjakan apapun gak berguna sampai Anda merasa buntu, semangat hidup menurun, dan ada pikiran tidak ingin melanjutkan hidup gitu ya, karena semuanya dikecilkan gitu. Nomor 4. Nomor 5, apakah Anda merasa di luar sana lebih mengenal siapa diri Anda secara autentik daripada keluarga Anda sendiri? Nomor 6, apakah Anda merasa takut dan tidak aman ketika keluarga Anda memulai interaksi? Setiap telepon itu berdering atau pesan itu masuk, Anda deg-degan, tremor, gak bisa berpikir jernih, rasanya takut. Kemarin tuh ada yang chat gitu ya di DM, dia bilang, Kak Ana, bantu saya dong, aku harus gimana gitu ya. Kok setiap mama aku ngajak ngomong gitu ya, atau ngajak interaksi, pilihannya tuh cuma 2. Nomor 1 menyakiti, nomor 2 menuntut. Mampus gua Kak gitu, gua harus gimana? Nah mungkin nomor 1-10 ini nanti
bisa direnungkan untuk dijawab ya, untuk dijawab dulu gitu ya. Nomor 7, apakah Anda merasa tidak berharga dan melihat saudara Anda itu berbeda dengan Anda gitu ya? Kayak ada vibes, wah ini anak apaan sih? Anak pungut, anak pohon, atau anak apa? Anak ayam, kayak gimana gitu ya? Anak pungut aja nggak sebegininya juga deh, misalkan hal-hal sejenis itulah gitu ya. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8, apakah Anda merasa jalan satu-satunya untuk diterima sebagai anak adalah dengan melakukan atau memberikan apapun yang orang tua Anda mau tanpa questioning gitu ya. Walau sering bertentangan dengan kepribadian dan perasaan Anda jelas bukan tipikal orang yang suka mejeng, suka flexing, suka nge-hype gitu ya. Tapi keluarga Anda itu bisa juga dengan gampang, itu loh anak teman mama, anak teman papa ya, yang anaknya tuh cantik banget, anaknya tuh keren banget, wih banyak banget yang endorse gitu ya. Nah itu loh, kamu tuh kan nggak bisa kan jadi kayak seperti dia gitu ya. Padahal kalian memang tipenya yang tipe humble gitu, let's say ya. Itu nomor 8. Nomor 9, apakah Anda sering terlintas pertanyaan, untuk apa gua ada di dunia ini? Gua nggak minta datang ke sini. Even ada yang ekstrim, gue lebih pilih nggak pernah dilahirkan dan sejenisnya gitu ya. Itu yang nomor 9. Kemudian yang nomor 10, apakah Anda nggak punya koneksi apapun tentang konsep surga di bawah telapak kaki ibu? Kalau kalian nonton film-film hubungan antara orang tua dan anak yang touching, terharu, tapi yang harusnya orang normal terharu, sedih dan menangis gitu kan karena tersentuh, tapi Anda itu malah justru asing, apa ya ini, gua nggak pernah ngerti beginian gitu. Jadi kalian nonton film itu bukannya terharu, malah oh kayak gitu ya yang di luar sana gitu, let's say gitu kan. Jadi kayak oh gitu kan. Nah itu 1 sampai 10 gitu ya. Kalau misalkan Anda menjawab nomor 1 sampai 10 dengan jawaban ya, mungkin bisa dibilang minimal 7 item atau 7 pertanyaan gitu ya. Nah, probabilitas Anda scapegoat chat mungkin cukup besar gitu ya. Tapi ada juga bonus nomor 11. Bonus nomor 11 nih somehow mungkin agak kontroversial gitu ya. Bisa ya, bisa enggak. Yaitu Anda asing atau bahkan memilih untuk gue mau child free aja deh, dengan nggak punya anak aja deh, saya kayak gitu. Bisa ya, bisa nggak ya. Atau jika Anda pengen punya anak, masih ada kemungkinan pengen punya anak, Anda berpikir gue bakal ngedidik anak gue 180 derajat beda dengan apa yang kau terima gitu ya. Jadi efek polarisasi guys, itu yang bonus nomor 11 gitu ya. Bisa ya, bisa enggak. Mantra yang selalu didengar scapegoat child tentunya yang sering gue sebutin gitu ya, Anda nggak pernah cukup, you are never good enough. Belum sempat dipuji udah dikomplain beribu-ribu kali, belum sempat dapat ucapan terima kasih udah didakwa habis-habisan gitu ya. Jadi kalau dari 10 pertanyaan tadi Anda menjawab 7 dengan jawaban ya, berarti probabilitas Anda menjadi scapegoat itu sangat besar gitu ya. Nah, teman-teman, dari video ini membantu kita untuk self reflect kepada diri kita gitu ya. Nanti di video-video selanjutnya akan kita jelasin tentang hal yang lebih menarik, kayak akibat efeknya ke depan gimana. Ada juga nih yang nanya di handphone saya ya, Kak, terus efeknya kalau misalkan anak cewek gimana nih Kak gitu ya. Kan katanya akan menjadi magnet dapat pacar narsisis gitu kan. Nah itu kenapa gitu ya, nanti akan kita bahas di next video gitu ya teman-teman. Semoga video ini cukup membantu gitu ya, bisa untuk kita self reflect dan juga meresapi apa yang terjadi di dalam dinamika keluarga narcissistic abuse gitu ya. Teman-teman, aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe.
aku berharap kalian healingnya lancar gitu ya, dan sehat fisik dan juga sehat mental health. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narcissist. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.